Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada para mahasantri baik pula 18, 19, 20 dan 17, marilah kita lanjutkan pembelajaran Mabadiul Fiqhiyah juz 4 tentang sholatul musafir, tentang sholatnya orang yang bepergian. Tapi sebelumnya marilah kita hadiah Fatihah dulu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ansari wa baitihi wal mu'allifil kutub allati ta'alamna wa 'alamnaha khususan mu'allif hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumil al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul musafiri. Sholatul musafiri utawi iki kubab mertelaake sholate wong kang lunga. Sholatul musafiri utawi iki kubab mertelaake sholate wong kang lunga. Bab ini menjelaskan tentang sholatnya orang yang bepergian. Al-qasru utawi sholat qasar. Al-qasru utawi sholat qasar iku ya juzu wenang. Iku ya juzu wenang lil musafiri keduwe wong kang lunga. Lil musafiri keduwe wong kang lunga. Safaron kelawan lunga. Safaron kelawan lunga tawilan kang suwi. Safaron kelawan lunga tawilan kang suwi. Marhalataini tegese rong marhalah. Marhalataini tegese rong marhalah atau rong pos. Apa ayak sura yen to ngosor atau nyendek sapa musafir. Ayak sura yen to nyendek sapa musafir as-sholata ing sholat. As-sholata ing sholat ar-ruba'iyata kang bangsa patang rakaat. Ar-ruba'iyata kang bangsa patang rakaat ila rakaataini maring rong rakaat. Ila rakaataini maring rong rakaat. Jadi boleh bagi orang yang musafir atau orang yang bepergian dengan bepergian secara jauh, yang mana bepergiannya itu sudah melampaui 2 marhalah atau 2 pos, diperbolehkan untuk meringkas atau memangkas, mengkorting sholat yang sebangsa 4 rakaat. Berarti sholat zuhur, asar, dan sholat isya dikosor, didiskon 50% menjadi 2 rakaat. Itu bagi orang yang bepergian yang sudah mencapai 2 marhalah. 2 marhalah itu ada yang mengatakan, banyak versi-versi ulama yang mengatakan 2 marhalah itu berapa. Ada yang mengatakan 82 juga ada, 89 km juga ada, 94,5 juga ada. Banyak. Ada yang mengatakan lagi mayoritas ulama itu 2 marhalah itu
sekitar 120 km. Kalau orang bepergian sudah mencapai 2 marhalah, maka diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi seorang musafir mendapatkan keringanan melakukan sholat qashar atau sedikit jumlah rakaatnya, yaitu mendiskon 50%, diskon besar-besaran. Itu boleh bagi orang musafir. Yang diperbolehkan itu hanya sholat yang sebangsa 4 rakaat. Kalau sholat maghrib itu tidak bisa diqashar karena jumlah rakaatnya adalah 3. Lek diqashar itu malah jadi 1,5, maka tidak ada, karena sholat maghrib itu jadikan witir, berjumlah ganjil di penghujung siang hari. Sedangkan sholat subuh itu juga tidak boleh untuk diqashar karena sholat subuh itu rakaat cuma 2. Kalau diqashar dibagi menjadi 2 berarti 1 rakaat. Sedangkan sholat yang 1 rakaat itu hanya witir saja, maka tidak boleh untuk diqashar sholat maghrib sama sholat subuh. Liqouli ta'ala, karena dawe Allah ta'ala. Liqouli ta'ala, kan Allah ta'ala, wa idza darabtum, lan ing dalem nalikane lunga sira kabeh. Wa idza darabtum, lan ing dalem nalikane lunga sira kabeh, fil ardi, ing dalem bumi. Fil ardi, ing dalem bumi, falaisa mongko ora ana. Falaisa mongko ora ana iku alaikum, tetep ing atase sira kabeh. Iku alaikum, tetep ing atase sira kabeh apa junahun dosa, ang taksuru, antak suruh ing yento ngosor atau nyendek sira kabeh minas sholati, saking sholat. Allah sendiri sudah dawuh, maka apabila kamu dalam keadaan bepergian dan bepergianmu itu tidak dalam perjalanan melakukan dosa atau tidak perjalanan maksiat, maka bagimu boleh untuk mengqashar sholat. Wa qaulihi, lan dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khina masuila ing dalem semangsane den takoni sapa Kanjeng Nabi. Khina masuila ing dalem semangsane den takoni sapa Kanjeng Nabi an sholatis safari, ing dalem mas'alai sholat pelungan lunga. An sholatis safari, ing dalem masalah sholat lunga. Aihya, ditambahi bawahnya kalau temani aihya, menyimpan dhamir hiya. Aihya tegese utawi sholatis safar iku sodakotun, sodakoh. Tasodako kang gawe sodakoh, tasodako kang gawe sodakoh sapa Allahu Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah, biha kelawan sodakoh, alaikum ing atase sira kabeh. Fakbalu mongko padha nrimo sira kabeh. Fakbalu mongko padha nrimo sira kabeh. Fakbalu mongko padha nrimo sira kabeh sedaqatahu ing sedaqahe Allah. Sedaqatahu ing sedaqahe Allah. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya tentang permasalahan sholat
dalam keadaan bepergian, beliau mengatakan bahwa sholat safar itu merupakan sedekahnya dari Allah, kortingan dari Allah, maka terimalah kortingan tersebut. Karena perjalanan itu merupakan sesuatu yang membuat fisik dan pikiran itu menjadi lelah, penat dan sebagainya. Oleh karena itu syariat Islam mempersilahkan seorang yang musafir atau seorang yang bepergian untuk melakukan sholat yang lebih ringan. Allah justru senang jika seorang hambanya itu melaksanakan keringan yang telah diberikannya. Jadi Allah itu lebih senang karena sudah Allah wa in darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati. Jadi misalkan sama dalam perjalanan yang sudah sampai 2 marhalah, maka ya boleh untuk mengqashar apalagi kalau perjalanan itu secara tergesa-gesa, biar sampai, maka boleh. Tapi kalau tidak menginginkan untuk diqashar, itu ya lebih baik ya sholat secara sempurna, pahalanya tentunya juga akan beda, karena al ajru ala qadri ta'ab, pahala itu tergantung dari jerih payahnya melakukan sholat. Sekarang syurutu sihhatis sholati. Syurutu sihhatis sholati utawi piro-piro syarat sae qashar. Syurutu sihhatis sholat qasri utawi piro-piro syarat sae qashar. Syurutu sihhatil qasri utawi piro-piro syarat sae qashar. Iku al-awwalu utawi kang awal, iku ayyakuna yen to ono apa as-safaru lunga iku fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Iku fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Syarat sahnya orang yang bepergian untuk mengqashar sholat yang pertama adalah bahwa perjalanannya itu tidak dalam niat maksiat. Niatnya untuk niat yang diperbolehkan. Niat yang diperbolehkan ya niat misalkan perjalanan mau mencari ilmu, bersilaturahmi dengan keluarganya, berziarah sebagainya. Itu tidak maksiat. Lek maksiat ya misalkan bepergian misalkan ke Surabaya dengan tujuan golek tuku togel atau mencuri atau dan sebagainya, ngerampok, itu tentunya tidak boleh karena perjalanannya itu mengandung maksiat. Jadi orang yang bepergian secara maksiat, niatnya maksiat, perjalanan maksiat yang haram, maka tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat, karena tujuan dari syariat itu memperbolehkan qashar adalah dalam rangka rukhsah, memberikan dispensasi hukum kepada orang yang musafir, sedangkan rukhsah itu tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan. Orang yang musafir yang tergolong maksiat itu
ada 3 klasifikasinya orang yang musafir. Maksiatnya itu termasuk maksiat atau bagaimana, maka boleh tidaknya dia mengqasar sholat ada perinciannya. Yang pertama, musafir yang tergolong maksiat yang pertama adalah asi bisafar. Asi bisafar yaitu tujuan pokok atau sebagian besar dalam perjalanannya itu untuk maksiat. Misalkan ya lungo, dia niatnya untuk maksiat, mungkin melihat konser atau bermain togel, atau perempuan yang keluar rumah tanpa izin suaminya, minggat lah istilahnya, itu tentunya termasuk asi bisafar, yaitu bepergian dengan niat bermaksiat. Maka orang yang berjalan dalam hal ini tidak boleh untuk mengqasar sholat, kecuali ya, ini kecuali misalkan dari awal dia berniat maksiat perjalanannya, kecuali kalau di tengah perjalanan, dengan perjalanan dia itu tobat dia, tidak, tujuannya sudah dihilangkan, tujuan maksiat misalkan apapun dihilangkan, dia tobat dan mengubah niatnya. Jika demikian, maka musafir itu boleh melakukan qasar sholat dengan catatan, nih, sisa perjalanannya masih mencapai 2 marhalah. Perjalanan ketika dia itu tobat sampai tujuannya itu masih 2 marhalah, karena awal perjalanannya secara boleh tidak melakukan maksiat itu dimulai ketika dia bertaubat. Sedangkan musafir yang tergolong maksiat yang kedua adalah asi bisafar fisafar. Asi bisafar fisafar, yakni piye maksudnya, orang yang bepergian, orang dia niat bepergian dengan tujuan baik, niatnya itu apik pertama nih, misalkan niatnya itu mau kuliah, mau ke mencari ilmu, mencari apa, bersilaturahmi, berziarah, atau mungkin apa itu, menghadiri pengajian dan sebagainya. Tetapi di tengah perjalanan dia itu merubah niatnya menjadi maksiat. Wah, tiba-tiba di tengah perjalanan malah ganti, pengen tuku togel misalkan itu, atau mungkin mencuri dan sebagainya. Maka musafir itu tidak diperbolehkan untuk melakukan qasar sholat, walaupun niat awalnya adalah baik, tapi kan di tengah perjalanan dia itu melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh dia melakukan qasar sholat, kecuali apabila dia bertobat. Dia tobat, berlakukan maksiat itu tobat, maka dia boleh untuk melaksanakan qasar sholat atau boleh untuk meringkas sholatnya, meskipun sisa perjalanan sampai tujuannya itu tidak mencapai 2 marhalah. Hal ini tentunya beda dengan yang pertama tadi. Niat dari awal maksiat, maka hitungan dia diperbolehkan qasar sholat ketika dia tobat, dimulai dari ketika dia tobat.
Yang ketiga adalah asifis safar. Itu yang ketiga dari musafir yang maksiat itu adalah asifis safar, yaitu orang yang berpergian dengan tujuan baik, namun di tengah perjalanan dia itu melakukan maksiat tanpa mengubah niat asalnya. Jadi dia itu niatnya api, terus kemudian di dalam perjalanan, mungkin karena dia itu naik bis, mungkin dia berpacaran dengan enek cewek dan sebagainya, dia lirik dan sebagainya, tanpa merubah niatnya awal, tetap dia itu pengen misalkan niatnya baik, niat mencari ilmu, dia tetap begitu, maka orang tersebut boleh untuk mengqashar sholat secara mutlak, boleh, tanpa dia itu merubah niat, Kalau niatnya rubah, dia niatnya baik, terus kemudian di tengah perjalanan dia itu merubah niatnya menjadi maksiat, maka ya tidak boleh. Asani utawi kang kaping pindho. Asani utawi kang kaping pindho iku ayan wiya yen to niat sapa musafir al-qasra ing qasar mal ikhrami sertane takbiratul ihram. Syarat sahnya qasar yang kedua adalah dia harus niat qasar sholat ketika takbiratul ihram. Jadi ketika mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu harus disertai dengan niat qasar. Misalkan kalau zuhur, niat qasarnya bagaimana? Ya usolli fardhu zuhri rakaataini qasran ada lillahi ta'ala. Juga asar ya sama, usolli fardhul asri qasran lillahi ta'ala. Pokoknya niat qasar sholat. Terus kemudian dia misalkan begini, ketika dia itu bepergian sudah sampai marhalah dia ketika takbiratul ihram dia itu niat qasar sholat, ternyata pada pelaksanaannya dia itu itmam itu artinya sempurna rokaatnya menjadi 4. Itu bagaimana hukumnya? Sah pun tidak sholatnya? Di orang yang qasar sholat kemudian dia itu menyempurnakan sholatnya, itu hukumnya diperinci, sah pun tidak ya? Ketika dia itu mau itmam, ketika kan misalkan 4 rakaat, kemudian dia niat qasar 2 rakaat, kemudian dia itu bangun untuk untuk rakaat yang ketiga dengan niat dia itu itmam. Ketika dia itu bangun itmam, aku tak terusnya 4 rakaat, maka sah sholatnya walaupun awalnya dia niat qasar. Tapi ketika dia itu bangun rakaat ketiga, dia niat untuk itmam, niat untuk menyempurnakan jumlah rakaatnya, maka sah sholatnya. Jika ketika dia itu bangun pada rakaat ketiga sedangkan dia itu tidak itmam, dia tidak niat menyempurnakan, jika dia itu dengan sengaja dan mengetahui hal tersebut dilakukan tanpa niat itmam, maka sholatnya batal. Dia tidak itmam ketika bangun dari rakaat untuk melakukan rakaat ketiga, dia itu tidak niat untuk itmam, tidak menyempurnakan rakaatnya, dan dia itu tahu, maka sholatnya tidak sah. Tapi jika dia itu lupa bahwa dia itu mengqashar sholat dan bangun untuk melakukan rakaat ketiga, serta wajib niat itmam jika menghendaki untuk itmam,
dia wajib. Misalkan dia itu lupa bangun kok rakaat ketiga, maka dia itu menghendaki menyempurnakan rakaatnya menjadi 4 rakaat, maka wajib baginya untuk niat itmam ketika dia itu ingat. Atau dia tidak menghendaki, bangun wis ngadeg ketika dia lupa, ketika dia itu bangun padahal dia itu niatnya adalah mengqadha sholat, sudah bangun, apabila dia itu tidak menghendaki untuk itmam, maka ya dia boleh untuk duduk lagi at-tahiyat akhir. Asarisu yang kaping telu, asarisu yang kaping telu iku alayak tamma, iku alayak tamma yento ora makmum sapa musafir, iku alayak tamma yento ora makmum sapa musafir bimuqimin kelawan wong kang mukim, bimuqimin kelawan wong kang mukim. Syarat sahnya qashar yang ketiga adalah bahwa musafir yang ingin mengqashar sholat itu tidak boleh bermakmum kepada orang yang bermukim. Misalkan dia itu dalam perjalanan, ternyata dia niat qashar tapi dia itu bermakmum pada penduduk di situ, maka tidak boleh. Begitu juga musafir lain, bodoh-bodoh lungone, mungkin dia dari mana mau kemana, bodoh-bodoh musafir, kita tahu kalau dia itu musafir, tapi musafir yang jadikan imam itu atau musafir yang bermakmum kepada musafir lain itu masih ragu apakah sholatnya itu qashar atau tidak, maka tidak boleh untuk bermakmum pada orang musafir lain yang masih diragukan dia itu melakukan qashar sholat ataupun tidak. Jadi orang yang musafir yang mengqashar sholat apabila dia itu bermakmum kepada misalkan kepada orang yang mukim, orang penduduk di situ, walaupun dia itu ikut cuma 2 rakaat ya, tetap saja dia wajib untuk menyempurnakan sholatnya. Namun apabila dia itu bermukim pada musafir lain yang masih diragukan musafir itu sholatnya qashar atau tidak, nah makmum itu boleh untuk menggantungkan niatnya. Ingat begini, lek musafir kain nanti kok qashar sholat, saya juga akan qashar sholat. Kalau musafir itu yang dimakmumi itu tidak mengqashar sholat, saya juga tidak akan mengqashar sholat. Maka kalau musafirnya itu musafir yang lain yang menjadi imam itu mengqashar, maka dia juga melakukan qashar. Tapi kalau imam dari musafir yang lain itu melakukannya kok tidak qashar sempurna, maka orang yang bermakmum tadi juga harus melakukan secara sempurna, tidak boleh melakukan qashar. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan tentang qashar sholat. Mungkin ada kurang lebihnya. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.